Halo Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau senantiasa menemani kami hingga saat ini. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang boleh berkati setiap kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu yang menjadi pedoman bagi langkah setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Yesaya 59 ayat 14-16 dan ayat yang ke-19. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan melihat. Mungkin ketika kita mendengar kalimat atau kata Tuhan melihat, yang muncul dalam pikiran kita pertama kali adalah lagu sekolah minggu ya Ibu Bapak Saudari sekalian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ya Ibu Bapak, Tuhan melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita tahu bahwa Tuhan melihat semuanya, tetapi seringkali kita tetap melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia kehendaki. Berdasarkan bacaan kita hari ini, jika kita baca dari ayatnya yang pertama, kita tahu apa yang dialami oleh umat saat itu, saat mereka di dalam pembuangan. Mereka menanti-nantikan keselamatan, mereka menanti-nantikan terang daripada Allah itu. Tetapi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah kebenaran tidak ada, keadilan tidak ada, damai tidak ada. Justru ada kebinasaan, keruntuhan, kelaliman, dan banyak hal lagi yang membuat mereka hanya berada di dalam kegelapan, dan mereka terus menantikan cahaya dan terang dari Allah itu. Lantas Tuhan pun tahu, Tuhan melihat semuanya itu tidak benar di matanya. Tetapi yang disayangkan adalah Ia juga tidak melihat ada orang yang mau berani membela. Tidak ada orang yang dengan rela mau menolong orang yang kesusahan, mau memberikan bantuan bagi mereka yang ditindas, menjadi korban rampasan, menjadi korban kejahatan. Tidak ada yang mau menjadi penolong. Hingga yang bisa Allah lakukan adalah Allah turun tangan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu. Dengan demikian, Ia memberi pembalasan. Ia murka kepada lawan-lawannya. Ia memberikan ganjaran kepada musuh-musuhnya. Dan dari apa yang Allah lakukan itu, orang-orang akan menjadi takut kepada Tuhan. Ya Ibu Bapak, bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu menunggu bagaimana Tuhan menegur kita karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Tentu tidak, Ibu Bapak. Setiap kita mengalami perjumpaan dengan Allah, setiap kita selalu diingatkan dan dipertemukan bagaimana dengan kehendak Allah
yang bisa kita lakukan di tengah kehidupan kita. Sehingga kejahatan, tindakan-tindakan yang buruk itu tidak kita lakukan. Melainkan kita membela orang yang terpinggirkan, kita menegakkan kebenaran, kita menegakkan keadilan, kita menjadi wujud nyata bagaimana tangan Allah, cinta kasih Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini Engkau boleh mengingatkan setiap kami bahwa Engkau melihat apapun yang kami kerjakan. Engkau tahu apapun yang kami lakukan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, juga tindakan kami. Ajarlah setiap kami ya Tuhan, biarlah semua yang kami kerjakan tidak membuat Engkau murka, melainkan menyenangkan hati-Mu, dan itu semua sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Saat ini kami hendak melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.